Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang Theory of Resonant Action atau TRA dan juga Use and Gratification Theory. Di sini saya dan teman-teman saya ada Sukri Syafruddin, Kartika Handayani dengan saya sendiri, kemudian Ranu Agastya Nugraha dan juga Siti Lestari. Kita mulai dari teori yang pertama, yaitu Theory of Resonant Action. Model Theory of Resonant Action atau TRA diusulkan pada tahun 1975 oleh Fishbane dan Azgen. TRA menunjukkan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat mereka untuk melakukan perilaku dan niat pada gilirannya, merupakan fungsi dari sikap mereka terhadap perilaku dan norma subjektif. Ini pendapat dari Fishbane dan Azgen pada tahun 1975. Sedangkan menurut Ugly dan juga Chaiken pada tahun 1993, model ini berlandaskan teori dan asumsi bahwa perilaku terhadap suatu objek dapat diperkirakan berdasarkan intens untuk melakukan perilaku tersebut. TRA sendiri berfokus pada pembangunan sistem observasi dari dua kelompok variabel, yaitu sistem yang didefinisikan sebagai perasaan positif atau negatif dalam hubungannya dengan pencapaian suatu tujuan. Norma subjektif yang merupakan representasi dari individu persepsi dalam kaitannya dengan kemampuan mencapai tujuan tersebut dengan produk. The theory atau resonant action mengasumsikan bahwa individu berperilaku rasional. Menurut Hell et al. Pada tahun 2003, untuk mencapai hasil yang menguntungkan dan untuk menghindari mengecewakan orang lain dengan mengacaukan harapan mereka, menurut teori ini, niat orang untuk berperilaku dengan cara tertentu merupakan variabel pendahulu dari perilaku mereka yang sebenarnya. Selain itu, niat individu untuk berperilaku dengan cara tertentu ditentukan oleh sikap terhadap perilaku tersebut dan oleh norma subjektif. Ada 3 tahapan manusia untuk melakukan perilaku yang dijelaskan oleh TRA, yaitu dijelaskan oleh Jogianto pada tahun 2007 pada bukunya yang di halaman 35. Pada awalnya, perilaku akan ditentukan oleh niat atau minat. Pada tahap kedua, minat tersebut dapat dijelaskan melalui bentuk sikap terhadap perilaku atau attitude toward the behavior dan norma-norma subjektif atau subjektif norm. Dan tahap ketiga adalah individu mempertimbangkan berbagai sikap atau attitude dan norma subjektif atau subjektif norm melalui berbagai kepercayaan mengenai konsekuensi untuk melakukan perilakunya dan mengenai harapan normatif dari orang yang direferensi yang relevan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Sukri. Silakan Pak Sukri. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini ada diagram mengenai flowchart belief about outcome and evaluation of this outcome yang berarah ke mengarah tanda panah attitude towards and the behavior. Dan untuk behavior mengarah kepada behavior intention. Dari behavior intention akan menjadi behavior, dan yang sebelumnya dari important norms menjadi behavior intention. Nah, dari belief about important others attitude to the behavior, motivation to comply with important other menjadi subjective norms, dan the subjective menjadi behavior intention. Next.
sini ada diagram dalam Bayesianism, dalam artian kepercayaan terhadap hasil perilaku atau evaluasi terhadap hasil akan menjadi sikap, dan dari sikap menjadi niat, dan dari niat menjadi perilaku. Dari niat sebelumnya ada sebuah norma penting, dan dari kepercayaan tentang sikap dari orang yang dianggap penting atau motivasi untuk orang yang dianggap penting akan menjadi norma subjektif dan arahannya menjadi sebuah niat. Next. Perilaku adalah transisi niat atau kehendak dalam action atau tindakan. Niat, garis miring intention atau kehendak adalah probabilitas sebagai dasar bagi seseorang atau subjek yang akan membentuk perilaku. Variabel tersebut harus secara signifikan mempengaruhi sikap atau komponen kepercayaan, normatif, dan bobotnya. Faktor-faktor tersebut termasuk variabel demografi dan ciri-ciri kepribadian. Sikap merupakan hasil pertimbangan kepercayaan tentang untung rugi dari perilaku tersebut, dalam kurung outcome of the behavior, kepercayaan konsekuensi yang terjadi, dalam kurung evaluation regarding the outcome. Norma subjektif dipengaruhi oleh keyakinan seseorang terhadap bagaimana dan apa yang dipikir orang-orang yang dianggap penting. Motivasi seseorang untuk mengikuti orang yang dianggap penting tersebut. Selain sikap dan norma subjektif, norma penting dalam kelompok sosial juga diselidiki menjadi indikator penting terhadap perilaku yang diukur. Belief about outcome, evaluation of this outcome. Jika individu mempunyai kepercayaan yang menonjol yang lebih tentang outcome perilaku, mereka akan mengatakan punya sikap lebih tentang perilaku dan sebaliknya. Dan didasarkan selanjutnya yaitu norma subjektif, di mana norma subjektif ini merupakan kepercayaan tentang apa yang individu pikirkan tentang perilaku. Persepsi bagaimana orang lain, termasuk keluarga dan teman, akan menerima perilaku atau kepercayaan normatif dan ketidaksetujuan terhadap apa yang mempengaruhi perilaku atau motivasi untuk patuh. Norma subjektif ini sendiri ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu keyakinan seseorang terhadap bagaimana dan apa yang dipikirkan orang-orang yang dianggap penting. Yang kedua yaitu motivasi seseorang untuk mengikuti orang yang dianggap penting tersebut. Norma subjektif hanya dibentuk dalam relasi opini yang akan dipertimbangkan individu untuk menjadi signifikan atau penting atau tidak. Norma penting atau important norma sosial yang dipercayai luas oleh masyarakat atau lingkungan sosial di mana orang tersebut berada. Oleh Bapak Ranu. Baik, saya ulangi. Saya lanjutkan. Teori berikutnya adalah teori use and gratification theory. Teori ini awalnya muncul di Amerika Serikat pada tahun 1940-an sebagai cara untuk menyangkal teori peluru. Harold Laswell mempertanyakan model jarum suntik dan mengusulkan bahwa media memiliki 4 fungsi. Kemudian pada tahun 1974, Blumler, Katz, dan Gudavich memperluas penelitian Laswell yang menunjukkan bahwa kayak memiliki kekuatan untuk menentukan apa yang disediakan media untuk kepuasannya. Berikutnya, sebagai contoh, ada sebuah acara TV tidak memenuhi kebutuhan penonton, maka mereka tidak akan menonton. Ini mengakibatkan acara akan dibatalkan. Jadi, program baru untuk dijalankan.
Contohnya ketika ada suatu acara TV, ada suatu acara yang penting, misalkan acara live debat calon presiden. Namun di saat bersamaan ada acara TV lainnya seperti acara final sepak bola. Di waktu yang sama bisa karena kebutuhan audiens ingin menyaksikan acara final sepak bola, bisa saja acara debat calon presiden bisa diundur. Ini merupakan ada kekuatan audiens. Kemudian ahli teori use and gratification mengandalkan data kuantitatif, yaitu seperti peringkat rating TV, data penjualan box office dalam penelitian mereka. Next. Nah, dari teori use and gratification ini, teori ini menganjurkan atau mengusulkan bahwa media itu tidak memiliki kekuatan di atas penonton. Karena audiens itu memiliki sebagai user aktif dalam penggunaan media. Pencarian media untuk memenuhi kebutuhannya dalam membuat kebutuhan tiap individu. Di sini media digambarkan memiliki little power atau kekuatan yang kecil, sedangkan audiens sebagai user yang aktif yang dapat melakukan pemilihan media. Next. Dalam hal ini digambarkan untuk use and gratification theory dalam pemilihan media, audiens dalam mencari media yang akan dipilih berdasarkan 4 kebutuhan dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu surveillance, identity, relationship, and diversion. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, audiens akan melakukan pencarian media hingga dapat terpenuhi atau terpuaskan apa yang dia inginkan. Jika tidak terpenuhi, dia akan melakukan kembali pencarian lagi. Jika dia telah terpenuhi, akan dilanjutkan pada penggunaan media tersebut. Next. Dalam pencarian pemenuhan kebutuhan dalam pemilihan media terhadap 4 kebutuhan yang akan dicari. Yang pertama adalah surveillance, yaitu pengamatan, yaitu kebutuhan dalam mengamati, di mana audiens ingin tetap terinformasi tentang apa yang terjadi di dunia luar. Contohnya membaca berita, melihat berita, lihat status tweet, Facebook, dan berita olahraga. Kemudian kebutuhan akan personal identity. Audiens mencari model suatu perilaku dalam sebuah media, di mana dia menginginkan untuk pembelajaran maupun membandingkan dengan orang lain, atau mencari keberadaan orang lain, misalkan tayangan tentang vlog artis, kemudian acara memasak, atau acara traveling. Selanjutnya kebutuhan personal relationship. Di sini audiens mendapatkan empati dari menonton atau melihat orang lain atau melihat tayangan lain. Jadi sosialisasi melalui media. Contohnya melalui sinetron atau eliminasi acara hiburan. Di situ audiens merasakan juga apa yang dirasakan seperti ada di tayangan. Kemudian kebutuhan pencarian berikutnya adalah diversion, yaitu penggunaan media sebagai pelepas penat atau hiburan, atau untuk mengisi waktu. Contohnya media sebagai untuk mencari film action atau untuk bermain game. Selanjutnya, pada suatu contoh untuk penerapan use and gratification theory, dalam hal ini dipakai untuk mengapa mencari hubungan antara kenapa
masyarakat memilih apa motivasi masyarakat menggunakan aplikasi food delivery atau FDI dalam perspektif use and gratification theory. Dalam model konseptual yang ditayangkan di sini terdapat 8 faktor yang akan mempengaruhi keinginan untuk menggunakan suatu media. Yang pertama adalah social pressure, berhubungan positif dengan keinginan untuk menggunakan FDA. FDA itu dalam contohnya merupakan food delivery application yang kita tahu seperti GrabFood, GoFood, dan aplikasi jenis lainnya. Kemudian yang kedua, delivery experience berasosiasi positif dengan keinginan untuk menggunakan FDA. Berdasarkan pengalaman, misalkan karena audiens merasa lebih cepat pengirimannya atau lebih praktis terhadap keinginan untuk penggunaan FDA. Berikutnya, customer experience memiliki hubungan positif dengan penggunaan FDA. Mungkin dari sisi pengalaman customer merasa lebih nyaman atau lebih mudah untuk menggunakan FDA. Kemudian, ease of use positively associated with plan to use. Dalam hal ini, kemudahan dalam melakukan pemesanan order online, kemudian kenyamanan atau kemudahan dalam memilih makanan atau restoran tertentu, kemudian dalam tracking ordernya. Selanjutnya adalah quality control, memiliki asosiasi positif dengan keinginan untuk menggunakan FDA. Selanjutnya, convenience, memiliki hubungan positif dengan penggunaan FDA. Convenient itu meliputi kemudahan untuk tidak memiliki kesulitan untuk menggunakannya. Kemudian listing disebutkan bahwa dari daftar menu yang tersedia daftar menu atau restoran dalam FDA itu akan memiliki hubungan positif dalam penggunaan FDA. Kemudian yang terakhir ada search of restaurant. Ini sebagai contoh bahwa fitur pencarian restoran memiliki hubungan positif dengan penggunaan FDA. Next. Namun dalam teori UGT ini terdapat beberapa kritisisasi kritik. Yang pertama, bahwa UNG fokus pada impact positif dari media, yaitu gagal mengatasi kemungkinan efek negatif dari media. Jadi ketika ada media itu memiliki efek negatif, UGT ini tidak fokus terhadap hal tersebut. Yang kedua, kritisisasi kedua adalah UGT ini tidak memperhitungkan penggunaan media tanpa sengaja, yaitu misal ketika mendengarkan radio sambil belajar, berganti-ganti channel TV, scroll channel YouTube, IG, Instagram, dan sebagainya, di mana user tanpa memiliki intention khusus, hanya iseng lah. Itu tidak memperhitungkan seperti itu. Kemudian kritisisasi kritik berikutnya adalah metode penelitian kuantitatif dianggap cacat karena mendasarkan pada statistik, di mana angka tidak merefleksikan kompleksitas hubungan antara audiens dan media. Next. Berikut adalah referensi yang kami ambil dalam memaparkan presentasi ini dari beberapa artikel. Kemudian, next. Terima kasih. Sekian atas paparan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.